Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan salam presisi. Baik, sahabat Polri dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ibda Safwan di podcast Biro SDM Polda Aceh. Sahabat Polri, sudah hadir bersama saya narasumber dari Bintara Remaja Angkatan 48 ya, Angkatan 48 tahun 2023, TMT mereka tahun 2023. Sudah hadir bersama saya Bribda Teguh Muhammad Syuhada. Ini beliau ini Tafiz 20 juz ya Syuhada ya. Kemudian ada Bribda Muhammad Andrian Rafiza ya. Ini beliau ini juga siswa tertabah dan cendekia ya Andrian ya. Bagaimana kabarnya Syuhada Andrian? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Nggak apa-apa, suaranya harus lantang aja ya, jangan ditahan-tahan suaranya. Jadi ini kalau pulang kantor Syuhada Andrian ngapain aja nih pulang kantor sepulang kantor nih? Kalau saya karena menjaga hafalan, jadi rutin setelah pulang kantor itu duduk di rumah murajaah sekitaran 5 halaman itu untuk menjaga keutuhan hafalan. Alhamdulillah mantap. Kalau Andrian? Baik, kemudian saya biasanya kalau misalnya pulang kantor itu menyiapkan apa-apa yang perlu dirapikan karena mungkin ada yang belum dirapikan waktu pagi tadi, jadi rapikan waktu siang dan juga untuk meningkatkan ilmu juga, kadang baca buku juga Om Dan. Oh, luar biasa. Terima kasih Andrian sudah Andrian sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast kita ya. Syuhada. Kebanggaan apa yang kalian dapati setelah menjadi anggota Polri Syuhada? Saya sangat bangga menjadi anggota Polri karena di dalam Al-Quran saya sudah dijelaskan bahwasanya pekerjaan yang membantu masyarakat itu seperti Polri itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Tinggal bagi kita saja apakah kita membawanya kepada positif atau negatif. Bagi saya menjadi seorang Polri itu adalah tugas yang sangat mulia. Kita dapat membantu masyarakat, bisa mengabdi kepada negara dan bisa juga membanggakan kedua orang tua. Apa salahnya orang beragama ataupun seorang hafiz Quran dia itu menjadi seorang anggota Polri, bisa dia mendakwahkan apa-apa ilmu dia kepada anggota Polri ataupun kepada yang lain. Luar biasa Syuhada. Intinya Syuhada, di samping kita mengabdi kepada negara, kita juga bisa mengayomi masyarakat ya. Tentunya dengan hafiznya Syuhada ataupun dengan hafalan-hafalan Syuhada bisa mendakwahkan kepada masyarakat. Luar biasa Syuhada. Kalau Andrian sendiri nih? Baik Komandan, saya sangat bangga menjadi bagian dari anggota kepolisian karena yang saya tahu bahwasanya tugas Polri ini adalah tugas yang sudah disampaikan sama rekan juga, itu tugas yang sangat mulia. Kenapa dikatakan tugas yang sangat mulia? Karena selain menegakkan hukum, di situ pun kita tuh bermasyarakat, bekerja sama dengan masyarakat, saling menolong, di mana yang tidak ada pamrih sama sekali. Jadi dengan ikhlas itu pun sudah menjadi bagian kita dan sudah menjadi tanggung jawab kita juga. Dan di kepolisian ini juga menurut saya adalah hal yang bisa menegur ataupun menindaklanjuti kejahatan kriminalitas yang ada di negara kita. Jadi sehingga dengan tugas ini menjadi amal ibadah juga untuk di akhirat kelak. Oh, luar biasa Syuhada. Andrian ya. Terima kasih Andrian. Motivasi adik-adik kita ini luar biasa sahabat Polri. Jadi boleh dong kita berbagi informasi nih pada Andrian dari Syuhada, baik pun Andrian, kita bagi informasi kepada masyarakat ataupun adik-adik kalian nanti ya untuk menjadi anggota Polri. Kalau Andrian sendiri, berapa kali sudah tes Andrian? Tes polisi berapa kali sudah? Polisi 2 kali Komandan. 2 kali ya. Siap. Boleh dong bagikan pengalaman Andrian dari pertama tes, di mana gagalnya ataupun apa yang kurang sehingga Andrian menjadi anggota polisi sekarang. Dan mungkin dari pendaftaran Andrian boleh. Siap. Mohon izin ya. Jadi sebelumnya itu saya waktu pertama lulus SMA itu saya ada tes akmil Komandan. Tes akmil, jadi persiapannya itu dari kelas 3 SMA ketika selesai kegiatan amanah dari SMA itu ketua OSIS Komandan. Jadi selesai kegiatan dari ketua OSIS baru saya fokus untuk melanjuti cerita saya jadi abdi negara. Namun demikian
karena jatuh di Pantuhir Pusat Komandan, terus saya tahun ke depannya lagi saya tes IPDN gagal juga. Terus saya istikharah, saya minta petunjuk sama Allah, semoga beri gambaran tentang cerita saya menjadi abdi negara, apakah melalui TNI atau kedinasan ataupun kepolisian. Dan saya pikir kembali, apa salahnya saya tidak mencoba dari kepolisian gitu, Komandan. Dan jatuhnya juga di Pantuhir Pusat, Komandan, di Pantuhir juga. Jadi yang pertama itu? Iya, yang pertama. Terus saya tahun depannya lagi saya tes lagi kepolisian, itu jalur Rekpro, jalur Hafiz, Komandan. Jadi dari situ saya mencoba lagi dengan prestasi Hafiz, alhamdulillah terakhir, Komandan, kan di umur yang terakhir. Jadi melalui pengalaman saya dari tes-tes sebelumnya, di situ saya belajar di mana kekurangan saya, terus saya tambah lagi dengan mengikuti beberapa bimbel. Dan akhirnya juga selain itu pun saya juga ada belajar di YouTube juga, Komandan, melihat channel-channel yang bisa dipelajari, sehingga alhamdulillah di tes terakhir ini saya bisa menjadi bagian dari anggota kepolisian. Luar biasa. Andrian, berarti ini di umur 21 tahun Andrian ya? Siap. 21 tahun, tes yang terakhir? Siap. Alhamdulillah lulus Andrian ya? Alhamdulillah. Luar biasa Andrian. Syuhada. Nah, syuhada nih beda dia nih Andrian. Syuhada dia Hafiz 20 juz. Nah, memang Andrian ini sebenarnya Hafiz juga ya Andrian ya? Siap. Berarti melalui teleskoting ya Andrian. Syuhada juga teleskoting gitu ya. Tapi syuhada Hafiz sudah 20 juz, masih lengkap Hafiznya syuhada. Alhamdulillah masih lancar ya. Tolong dong ceritakan syuhada ataupun bagikan informasi kepada kawan-kawan syuhada mungkin yang ada di daya ataupun di pesantren. Bagaimana waktu syuhada mendaftar dan apa persiapan syuhada. Silakan syuhada. Baik. Jadi ketika saya tamat SMA kemarin, itu saya niatnya tuh mau mendaftar ke Madinah. Itu Madinah itu apa maksudnya? Untuk universitas. Kuliah. Kuliah ya. Jadi tidak ada pemikiran untuk daftar polisi. Kemudian ada dibuka rumah tahfiz di Bogor. Itu namanya Daya Darul Mutakin. Dan saya ikut beasiswa itu, alhamdulillah peringkat 1 Indonesia. Luar biasa ya. Kemudian karena jalannya bukan begitu, saya dipanggil oleh MPTQ Aceh untuk berangkat seleksi tilawatil Quran tingkat nasional di Maluku Utara. Nah, kemudian yang tadi itu tertunda. Kami berangkat ke Maluku Utara sekitar 14 hari. Kemudian balik ke Aceh. Ketika saya balik ke Aceh itu ditelepon sama orang Bogor sana, ada kapan berangkat ke sini. Dan ternyata pada saat itu pendaftaran rekrutmen proaktif itu sudah berlangsung ya? Sudah berlangsung. Lalu orang tua saya menyarankan kepada saya untuk ikut dari itu. Kemudian saya pun tes dan berlatih. Setiap sore itu saya berjogging sekitaran 20-25 menit rutin itu. Terus pola makan saya sudah mulai saya jaga. Kemudian karena saya daftarnya melalui jalur Hafiz, saya juga menguatkan hafalan saya. Karena saya mengira siapa tahu nanti di sana disuruh tampil ataupun pembuktian dengan tahfiz. Berarti syuhada belajar tahfiznya di mana? Saya belajar tahfiznya di pesantren Madrasah Ulumul Quran Pagar Air. Di Pagar Air. Jadi di sana ada berapa orang siswa sana syuhada? Kira-kira menurut rating syuhada lah? Rating syuhada sekitaran 60 orang ya. Bisa juga nih syuhada nih merekomendasikan kawan-kawannya ya kan, yang hafiz-hafiz lain mungkin ya syuhada. Jadi syuhada kan tahu waktu pendaftaran itu harus melampirkan sertifikat yang menyatakan bahwasanya kalian itu hafiz gitu ya. Berarti bagaimana syuhada dapatkannya itu sertifikat bahwasanya itu syuhada memang hafiz gitu? Jadi biasanya kalau di pesantren itu anak-anak daya itu setelah dia menyetorkan hafalannya, apakah 3 juz, 5 juz, 10 juz sampai seterusnya, itu akan mendapatkan sertifikat dari lembaga daerah. Oh, berarti lembaga daya itu pun harus daftar juga ya? Harus daftar juga di badan daya ataupun di dinas pendidikan ya, yang menang ya. Ya luar biasa syuhada.
Kemudian Syuhada, tadi Syuhada bilang kan Syuhada apa namanya sempat dipanggil juga ke Bogor ya Syuhada. Terus bagaimana Syuhada waktu itu, perasaan Syuhada waktu disarankan oleh orang tua Syuhada untuk menjadi anggota lebih bagus jadi daftar jadi anggota Polri gitu ya. Bagaimana perasaan Syuhada? Ini kan bertentangan dengan hati nurani Syuhada. Syuhada ingin ke Bogor, tetapi di sisi lain Syuhada harus mendengarkan orang tua. Gimana Syuhada waktu itu? Itu saya memikirkan panjang itu, sekitaran sampai 3 hari 4 hari lah. Jika saya terima yang orang tua saya ini, yang orang tua saya sarankan, saya juga dapat membantu orang tua saya. Karena saya ini paham betul keadaan ekonomi orang tua saya. Jadi ya karena itu saya mencoba tes dan dengan meminta doa kepada orang tua, alhamdulillah diberikan bisa lewat. Alhamdulillah Syuhada. Jadi memang sebenarnya kita berbakti juga kepada orang tua Syuhada ya. Di samping kita berbakti juga kepada orang tua, juga kita pilihan itu ada sama kita juga sebenarnya. Syuhada mau pilih apa namanya saran orang tua ataupun pribadi Syuhada gitu ya. Tapi alhamdulillah orang tua itu nggak akan salah untuk memilih itu kembang tumbuhnya anaknya, ya insya Allah nggak akan salah. Baik, Andrian, kenapa harus polisi Andrian? Andrian kenapa harus polisi? Kemarin tadi kan Andrian bilang Andrian sudah tes polisi juga, TNI ya, mulai Admil, kemudian ada juga tes IPDN gitu. Kenapa jatuh hati kepada polisi Andrian? Baik Komandan, jadi sebelumnya itu kan saya ada niat emang kalau polisi ini dari cerita dari kecil Komandan. Oh gitu ya. Terus waktu SMA barulah berubah Komandan kan, karena semangat juga diberikan dari kepala sekolah, diberikan saran juga. Jadi makanya saya fokus ke satu bidang saja dulu gitu. Terus di tahun kedepannya saya tes di tempat lain juga, gagal juga Komandan. Itu kan rencana dari kita sebagai manusia Komandan. Tapi setelah saya salat istiqarah, saya minta petunjuk kepada Allah. Saya ingin mengabdikan kepada negara, tapi saya sudah tes beberapa tempat nggak lulus juga Komandan. Dan alhamdulillah setelah sekian berapa kali saya minta petunjuk sama Allah, terbuka di saya untuk mencoba untuk mengikuti kepolisian. Karena juga saya ada juga baca buku dari karangan dari alumni Akpol juga Komandan, bahwasanya kepolisian itu memiliki tugas yang sangat mulia. Dibanding pekerjaan yang lain, selain mencegah namanya kejahatan, tapi juga menghukum tindak kejahatan. Jadi saya tertarik dari situ sehingga sampai sekarang alhamdulillah bisa terpilih. Biarpun nggak apa namanya kesempatan untuk ikut Akpol sebenarnya ada Syuhada Andrian ya, tapi mungkin karena umur tadi Andrian, karena umur tadi mungkin terbatas gitu ya, tidak bisa persiapan untuk Akpol. Baik Andrian, Syuhada, siapa sih sebenarnya yang paling berjasa dalam kehidupan Andrian? Kalau yang paling berjasa tentu yang pertama itu orang tua Komandan, karena sudah membesarkan saya Komandan, juga memberikan dukungan juga dalam bentuk apapun itu. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada orang tua, terutama kepada guru-guru juga yang sudah mengajarkan, berikan ilmu dengan berbagai macam ilmu, dan juga mungkin rekan-rekan juga yang sudah mendukung juga membersamai dalam perjuangan ini mungkin. Betul ya. Kalau Syuhada, siapa Syuhada yang berperan penting nih Syuhada? Ya, yang sudah pasti berperan penting dalam kehidupan itu adalah orang tua kan. Yang pertama itu adalah pasti Umi. Umi itu dia tuh tidak menampakkan bagaimana kesusahan. Dia tuh membantu kita di belakang. Pokoknya ada aja cara seorang orang tua itu untuk menjadikan anak sukses. Ya walaupun dia itu sangat menutup dari anaknya, dia itu kesusahan. Saya sangat berterima kasih kepada Umi dan Abah dan kepada keluarga lain yang sudah mensupport dan membantu sehingga saya dapat berada di titik ini. Ya, luar biasa Andrian, Syuhada. Baik, kalau ada Andrian sama Syuhada, ada nggak kata-kata motivasi untuk mungkin untuk Syuhada, untuk kawan-kawan Syuhada yang lagi hafiz, ataupun Andrian, kawan-kawan Andrian yang di luar sana yang mungkin
bangga dengan keberhasilan kalian. Ya, silakan Syuhada. Baik, kepada adik-adik atau abang-abang, sahabat penghafal Al-Quran, jangan takut jika Anda ingin menjadi anggota Polri. Jangan takut apabila hafalan Anda itu akan buyar atau hilang. Ya. Karena semuanya itu dari kita sendiri. Mau sesibuk apapun kita, mau sekuat apapun hambatan yang ada pada kita, apabila kita itu memang cinta terhadap hafalan kita itu akan menjaganya. Ya walaupun satu hari 1 halaman atau setengah halaman. Jadi tidak ada tuntutan kepada penghafal Al-Quran atau rintangan kepada penghafal Al-Quran ketika dia menjadi anggota Polri, yang melainkan dia itu memperkuat dirinya. Dia itu sadar akan dia itu hafiz, dia sudah menghafal Al-Quran dan dia harus bertanggung jawab atas hafalannya. Ya, luar biasa Syuhada. Andrian, silakan Andrian, ada. Baik Komandan. Jadi saran saya kepada rekan-rekan yang di luar sana ataupun kepada adik-adik yang sedang berjuang untuk masuk dari bagian anggota kepolisian, teruslah semangat, teruslah berlatih, jangan pernah menyerah apapun dari apalagi yang dari pesantren. Silahkan bergabung dalam kepolisian ini, karena kita sebagai anak santri itu tidak menjadi halangan apabila dinas di kepolisian, bahkan menjadi amal jariah juga untuk kita, menjadi amal yang baik untuk kita. Karena jujur dengan hati nurani saya dan rekan-rekan yang ada di angkatan kami itu banyak dari pesantren, dan mereka sangat bersyukur karena ilmu yang sudah dipelajari di pesantren itu bisa diterapkan di dalam kegiatan ataupun tugas di kepolisian. Jadi teruslah semangat dan tetap berlatih dan belajar. Luar biasa Syuhada, Andrian, luar biasa. Kalaupun kalian diberikan kesempatan untuk mengucapkan terima kasih, ya, kepada siapa kalian mengucapkan terima kasih di samping kepada orang tua kalian? Kalau ucapan terima kasih pertama kepada Umi dan Abah. Kemudian saya berterima kasih kepada Ustaz Swalib, Ustaz Swalib Khamsin. Beliau itu berasal dari Jepara. Beliau itu pimpinan Madrasah Ulumul Quran. Ya, karena beliaulah di Aceh ini banyak terlahirnya para hafiz Quran. Karena dulu itu beliau dipanggil oleh Gubernur Aceh. 2 orang didatangkan ke Aceh ini dari PTIQ Jakarta. Bersama dengan almarhum Ustadz Amin Husaini, yaitu pimpinan daerah Ihsan Quran. Kemudian saya berterima kasih kepada Ustadz Ferdiansyah, itu Ustadz yang paling memegang supaya hafalan saya itu tetap terjaga, selalu memotivasi. Luar biasa ya. Pada Ustadz Hajarul Akbar dan ustadz lainnya yang telah membimbing saya sangat mengucapkan terima kasih, karena itu sangat memotivasi saya. Walaupun saya sudah menjadi anggota Polri, sesibuk apapun, sepadat apapun, ya karena saran motivasi dari para ustadz itu, saya ini tetap kukuh dengan hafalan saya, tetap menjaga dan tetap yakin sampai akhir hayat. Saya berterima kasih sangat besar kepada Kapolda Aceh, ya, kepada Kapolda Aceh, kepada Karo SDM dan kepada panitia pada saat saya penerimaan, karena sudah melaksanakan rekrutmen dengan bersih dan transparan ya. Luar biasa Syuhada. Andrian, silakan Andrian, ada ucapan terima kasih Andrian. Baik Komandan, pertama saya ucapkan terima kasih kepada ibu, ayah yang sudah berikan terbaik untuk saya, dan juga kepada Ustadz. Yang pertama Ustadz Muhammad Fadlur Ridho sebagai guru tahfiz saya juga Komandan, yang sudah banyak mengajarkan ilmu baik itu tahsin, tajwid. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan juga yang telah memotivasi saya, terus memotivasi saya supaya hafalan itu tetap terjaga. Dan juga kepada Ustadz Muhammad Fadullah sebagai Ketua IKAT Aceh, Ketua Ikatan Timur Tengah. Jadi saya ucapkan terima kasih juga kepada ustadz-ustadz seluruhnya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang sudah banyak berikan jasa sehingga saya bisa menjadi seperti sekarang ini. Dan selain itu juga kepada
Bapak Kapolda Aceh, Bapak Karu SDM, dan seluruh panitia yang sudah menyelenggarakan rekrutmen proaktif ataupun yang PTU, Brimob dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih karena memberikan kesempatan kepada anak-anak Aceh untuk bisa menjadi bagian dari anggota kepolisian. Luar biasa, Andrian, Syuhada. Terima kasih. Ada lagi Andrian yang mau sampaikan mungkin, Syuhada? Ada lagi? Cukup? Cukup? Untuk adik-adik, saran saya ketika nanti mengikuti pendidikan, tetaplah dengan ikhlas mengikuti pendidikannya, jangan pernah berbuat kesalahan sekecil apapun, karena itu akan menjadi tolak ukur kita untuk kedepannya. Dan tetaplah disiplin, karena disiplin dapat membangun jiwa yang berkualitas. Ikuti alurnya, nikmati permainannya. Siap, luar biasa Andrian. Syuhada, Andrian, ini kan kebetulan kalian ikut polisi dari sumber proaktif melalui teleskouting, yaitu Hafiz ya, Hafiz Al-Quran. Andrian juga, Syuhada juga. Boleh dong untuk Syuhada dan Andrian, ibaratnya apa nih, duet apa gimana nih judulnya? Jadi biar jadi motivasi untuk sahabat Polri di rumah ataupun dimanapun berada. Rencananya nih apa mau diinikan nih? Mungkin Surat apa nih? Karena ini hari Jumat kan? Ya. Itu biasa hari Jumat itu memang yang bagus kita baca surah Al-Kahfi. Wah, boleh. Oke lah, silakan Andrian, Syuhada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Terima kasih Andrian, Syuhada. Luar biasa sahabat Polri dimanapun Anda berada. Kita sudah mendengarkan motivasi dari Andrian, dari Syuhada juga. Semua mudah-mudahan dengan informasi yang bisa kami bagikan ini mendapat iktibar yang baik untuk sahabat Polri yang dimanapun Anda berada.
Demikian yang bisa kami bagikan informasi. Apabila Anda suka dengan video kami, silakan like, subscribe, dan share video kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Presisi.